Aku mau bilang kayak promil gitu kan, mau program hamil. Oh, kalau mau program hamil biasanya kita di akhir. di akhir katanya. Loh, kok kenapa gitu? Kenapa gitu, Kita Sus? tungguin, Ya dikirain karena cuma sejam 2 jam, ternyata sampai gimana? jam 12 malam Jam kita 12 masih belum malam. masuk. Jam 12 malam udah Jam masuk. 12 baru Baru masuk. maksudnya. Dan itu terakhir. Itu terakhir. Kalau misalkan menikah lewat dari 1 tahun itu nggak hamil, itu kita bisa dibilang bisa disebut mandul gitu, infertil. Yang paling inget sih kedokteran. kan itu jam 12 malam. Itu kebanyakan sih ceramah ya. Itu diceramahin jam 12 malam itu ya bagus sih, itu tentang misalkan Nabi Zakaria kayak gitu kan. Belum punya keturunan segala macem gitu kan. Bagus sih. Tapi kan jam 12 malam gitu ya, ngantuk gitu ya. Maksudnya jadi nggak masuk gitu, jadi nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kinyis. Ketemu lagi dan kita keluarga Kinyis. Udah lama banget ya Udah lama kita banget. nggak ngevlog bareng. Terakhir itu kita ngevlog sama-sama pas jalan-jalan ke Sapulidi. Iya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja. Tunggu. Ini acaranya tuh ada acara terbaru ya dari keluarga Kinyis. Apa Namanya Soima. Apaan tuh Beb Soima? Seputar obrolan Di Ima. Ya pokoknya kita sekarang mau ngobrol santai tapi mudah-mudahan bermanfaat banget ya. Seputar apa? Seputar program hamil yang kita jalani. Karena alhamdulillah nih berbagi berita kebahagiaan. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton juga bisa ikut berbahagia bareng kita. Pejuang garis 2. Karena kita udah lumayan lama program itu, sekitar 4 tahun setengah ya. 4 tahun setengah nunggunya. Alhamdulillah kita dikasih kepercayaan sekarang punya baby. Iya, sekarang aku lagi hamil. Alhamdulillah masuk ke 16 minggu. Atau 4 bulan. Ini udah kelihatan atau belum? Kayaknya sih udah 4 bulanan ya? 4 bulan ya? Udah mau sekitar 4 bulan. Alhamdulillah. Jadi memang selama program kemarin tuh banyak banget perjalanan yang udah kita laluin. Nah, hari ini kebetulan rencananya kita mau sharing sama teman-teman. Pasti ada beberapa dari teman-teman atau banyak juga yang butuh entah itu saran-saran atau kata-kata penyemangat yang mudah-mudahan vlog kita kali ini beneran bisa membantu. Iya, yang nunggu hamil ya, yang pokoknya yang pejuang garis 2, mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat. Iya. Jadi kita mulai aja ya. Oke. Nah, mungkin video ini akan butuh beberapa part karena kita rangkum ya pengalaman kita 4 tahun setengah jadi beberapa menit. Pokoknya kalian tonton terus sampai beres videonya dan jangan lupa di like, subscribe, and comment. Terus kalau ada iklan jangan skip. Mulai dari mana kita nih mau ngobrolin, kita mulai ya. Jadi kita menikah awal menikah tanggal berapa? Bulan coba? 4 Februari 2017. Jadi kita menikah di bulan 4 di tanggal 4 bulan Februari 2017. Nah, kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang biasanya cek atau vaksin sebelum menikah, kita nggak melakukan itu sama sekali gitu. Karena memang alhamdulillah nggak ada keluhan ya? Nggak, kurang informasi juga gitu ya. Karena selama ini di keluarga kita juga nggak pernah ada yang nikah aja gitu, nggak pernah ada yang vaksin tetanus dulu atau apa gitu. Cuman kita sharing sama teman-teman ada beberapa yang ngelakuin rangkaian
cek lab kayak gitu. cek-cek kayak gitu. Ya mungkin itu lebih bagus ya kalau misalkan Iya. teman-teman melaksanakan serangkaian tes itu sebelum menikah, jadi lebih siap juga ya Iya. dari kondisi tubuh gitu. Mm-mm. Cuman memang sebelum menikah pun aku punya riwayat mens itu agak lama ya. Mm-mm. Cuman karena aku merasanya itu tuh masih biasa aja. Selama ini kan kita taunya wanita normal haid itu antara 4 sampai 15 hari paling panjang. Nah, aku tuh biasanya di 8 sampai 12 hari. Tapi ya itu balik lagi, aku merasa itu hal yang wajar. Dan aku juga nggak pernah tuh selama ini pas lagi mens itu ngerasain sakit, Mau mens itu sakit kayak gitu. pusing atau Enggak ya? gimana-gimana tuh aku nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya kita ngerasanya baik-baik Baik-baik aja ya. aja. Dari kamu pun nggak ada Iya, nggak nggak ada ada problem apa-apa nggak kan ada ya. problem apa-apa, insya Allah. Mm-mm. Terus kita rencananya KB nggak sih? Enggak kan ya? Enggak, pas menikah juga kita tidak ada niatan Untuk sama KB sekali untuk atau menunda nunda kehamilan. Nggak ada, jadi aku nggak pernah berinisiatif beli pil KB terus Iya, nunda-nunda kayak gitu. Enggak. iya. Makanya waktu di usia pernikahan kita 6 bulan, 6 bulan karena kita ngerasanya kok belum hamil nih. gitu. Datanglah ke dokter ya. Dokter yang salah satu rekomendasi lah di Bandung gitu, di kota Bandung. Terus ke sana nih ngapain? Jadi ya ini cerita Sharing pengalaman aja ya. aja ya, sharing aja gitu, karena kita kan sebelumnya nggak pernah ya Iya, namanya ke dokter. nggak ada pengalaman ya. Nggak ada pengalaman sama sekali. Ya kalau ada pengalaman mah aneh, mau Iya. dari siapa. Ya maksudnya ke dokter kandungan kayak gitu kan. Jadi kita tuh awal datang ke rumah sakit tuh ya bingung gitu ya, biasa daftar, terus pilih dokter, sesuaiin jadwal gitu. Kita juga searching beberapa dokter-dokter yang direkomendasikan ya, yang terkenal bagus Di gitu. Bandung ya. Di Bagus. Bandung, karena kebetulan kita juga kerja dan tinggal di Bandung. Nah, dapatlah kita satu dokter. Udah gitu cocokin jadwal segala macam, daftar. Nomor Kesana. absen ketiga. Aku ingat banget kita itu Nomor urut dapat ketiga. antrian Antrian nomor 3. Itu Terus? tuh prakteknya mulai jam 7 malam. 7 malam. Jam 7 malam. Makanya kita tuh kesana sebelumnya kan, Sebelum maghrib. Setelah maghrib. Setelah maghrib Setelah pokoknya kita maghrib. udah ada di sana. Karena kan Terus? kita mikirnya harus daftar ulang segala macam Iya. kan, dan kita Daftarnya online kan kemarin. dan kita udah pede ya, wah Udah pede. nomor urut 3 3. nih pasti cepet nih, jam 8 juga udah selesai gitu. Nah cuman kan sebelum masuk tuh ternyata kan ada check up dulu kan, maksudnya tensi, terus ditanya riwayat segala macam. Pas aku samperin perawatnya, habis tensi ditanya Mau ngapain? mens terakhirnya kapan? Ya, aku Oh. sebutin dong tanggalnya. Oh berarti udah telat sekitar segini ya? Oh berarti baru selesai, kalau nggak salah tuh aku baru selesai banget. Terus ini udah hamil atau gimana? Enggak, mau program. Aku bilang kayak gitu kan, mau program hamil. Oh kalau mau program hamil biasanya kita Di akhir katanya. Loh kok kenapa gitu? Kenapa gitu sus? Ya karena kan kalau program hamil itu banyak ngobrolnya. mm-mm. Banyak ngobrolnya kayak gitu. Jadi butuh waktu panjang gitu. konsultasinya. Kalau misalkan disimpan di awal, kasihan untuk bumil-bumil yang udah pada nunggu untuk check up gitu. Karena ya biar kalian puas juga gitu, bisa ngobrol, konsultasi sama dokternya. Ya udah kita ya nerima aja kan, karena kita ya nggak tahu kan kalau harus kayak gitu. Iya betul. Ternyata si pasiennya tuh banyaknya yang udah hamil, dan yang promil tuh kalau nggak salah kita doang ya waktu hari itu ya. Ya kita fine aja lah. Oke, kita tungguin. Dikirain cuma sejam 2 jam, ternyata sampai gimana? jam 12 malam Jam kita 12 masih malam. belum masuk. Jam 12 malam udah Jam masuk. 12 baru masuk maksudnya. Dan itu terakhir. Itu terakhir sampai di Rumah rumah sakit sakitnya itu tuh lampunya udah pada digelapin. Makanya kita yang ya aku sih sebenarnya tahan-tahan aja kan, karena setiap hari pun aku kalau di rumah ya tidur biasanya begadang gitu, walaupun itu nggak bagus ya jangan dicontoh. Cuman kan kalau dia udah ada jam siklus tidurnya sendiri gitu, makanya waktu nungguin jadwal masuk ke dokter tuh dia tidur di rumah sakit gitu. Orang-orang
Orang-orang Iyalah. udah pada pergi, tinggal kita, dia tidur. Nungguin sampai jam 12 malam, terus masuk ceritanya masuk nih, masuk ke dokter. Nah, ceritanya masuk, oh enggak, bentar, ada yang kelewat Apa? nih sebetulnya. Kamu inget nggak waktu pas aku habis tensi dikasih apa sama suster? Kasih apaan? Dikasih kayak artikel gitu loh. Oh, iya ya. Iya, jadi Bacaan-bacaan tentang kehamilan ya. jadi ini ada positifnya juga sih. Jadi ketika kita ke suster, itu kan suster udah tahu nih bahwa kita tuh datang mau program kan. Nah, kita dikasih bahan bacaan gitu, disuruh nunggu itu sambil baca. Nah, aku pikir kan bacaan apa gitu kan. Ternyata isinya tuh seputar kehamilan. Dan aku inget banget artikel yang paling depan dan paling pertama disimpan itu adalah artikel tentang apa itu mandul. Aku inget Iya. banget karena aku baca gitu. Maksudnya yang ngebahas bahwa sebetulnya kalau misalkan menikah lewat dari satu Satu tahun. tahun itu nggak hamil, itu kita Bisa bisa disebut dibilang bisa mandul. disebut mandul gitu, infertil. Mm-mm. Istilah kedokterannya sih kayak gitu. Makanya di artikel itu juga ada beberapa nasihat sih kalau menurut aku yang bagus juga gitu untuk mempersiapkan mental kita bahwa ya hamil dan bisa punya anak itu adalah haknya Allah gitu. Prerogatifnya Allah. Gitu, kita manusianya hanya bisa berusaha gitu. Selebihnya setelah kita usaha dan doa secara maksimal itu balik lagi ke Allah gitu. Terus Masuk apa? Masuk ke ruangan dokter. Terus Masuk ke ruangan ke dokter. Diperiksa nggak? Terus masuk ke ruangan dokter, kan kita udah deg-degan nih, deg karena kan nggak pernah kan sama sekali, pengalaman pertama tuh. Iya. Ini gimana Bu? Katanya gitu kan. Ya kita bilang dong kita mau program hamil karena kita udah 6 bulan menikah belum dikasih hamil nih. Enggak, dia belum hamil. Belum hamil, tapi dokternya bilang oh baru 6 bulan. Baru juga 6 bulan, masih ingat ngomong itu gitu. Belum setahun katanya. Belum setahun. Wah, itu Nah, kayak gimana gitu. jadi memang kita tuh ngobrol sama dokter tuh sejaman ya. Iya, Tapi itu lebih ke sharing aja sih. Kita dikasih tahu untuk merubah pola hidup, terus lebih pasrah, banyakin doa, terus diresepin vitamin juga ya sebetulnya. Cuman hal yang bikin aku kecewa itu aku nggak diperiksa apapun di USG enggak. Aku nggak dicek sama Dicek sekali atau gitu. di transvaginal atau apalah gitu. Maksudnya nggak ada Minimal tindakan dicek sama apa sekali, gitu. Mungkin karena kita 6 bulan gitu ya. Minimal dilihat gitu kondisi rahim aku tuh seperti gimana? apa gitu. Enggak, ya mungkin dokter juga punya pertimbangan sendiri ya. Mungkin karena ngira kita baru 6 bulan, nggak apa-apa lah, paling kasih vitamin dulu gitu. Cuman ya kita pas di situ tuh kayak ya ada perasaan kecewa, padahal kita tuh besar banget harapan kita untuk bisa diperiksa dan dicari tahu penyebabnya lebih dini. Betul. Yang paling inget sih kan itu jam 12 malam, itu kebanyakan sih ceramah ya. Itu diceramahin jam 12 malam itu ya bagus sih, itu tentang misalkan Nabi Zakaria kayak gitu kan. Belum punya keturunan segala macem gitu kan, bagus sih. Tapi kan jam 12 malam gitu ya, ngantuk gitu ya, maksudnya jadi nggak masuk gitu, masuk sini keluar lagi gitu kan, apaan sih gitu. Jadi akhirnya terus pas pulangnya ya pokoknya diceramain. Intinya sih itu ya tetap Allah yang memutuskan, yang ngasih ya, intinya gitu. Karena ternyata dokternya Islami banget ya. Islami banget, jadi kita memang disiapkan mentalnya dulu. Terus diharapkan kita itu bisa menerima diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari kita lanjut programnya dan menemukan bahwa ada masalah di dalam diri kita bisa menerima gitu, tidak menjadikan kita berkecil hati terus menyalahkan Allah gitu. Enggak. Itu sih yang aku ambil positifnya dari dokter pertama yang kita kunjungin gitu. Betul. Pulangnya dikasih apa? Dikasih CD murotal. Iya, disuruh ngaji sehari 1 juz. Kasih CD murotal, suruh di setel ya.
suruh baca sambil dengerin itu murotal gitu. Karena katanya itu vitamin yang bagus juga. Gitu. Tapi ya alhamdulillah alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah hapus tuh murotalnya. Maafin dong. Lagi nggak Maafin punya ya Allah. nggak punya CD-nya kan, itu dikasihnya CD kan. Iya, itu dikasihnya CD, sedangkan Apa kan sih? kita juga sekarang Apa sih jarang kan alat CD tuh Master ya disc, CD bukan player lah CD gitu. player gitu. Ya maksudnya kita juga yang ngaji sih ngaji gitu, cuman nggak sampai muter yang dari dokter itu karena kan kita nggak punya alatnya, dan sekarang juga kan Ada kebanyakan orang-orang kan nonton via YouTube gitu. Makanya maaf sekali tidak pernah saya putar, tapi ya alhamdulillah itu memang kayak membuka pikiran dan hati kita juga gitu. Kita tidak menilai bahwa waktu kita pertama kali ke dokter tuh nggak ada apa yang bisa kita ambil, tidak sia-sia gitu. Tetap ada hal positif yang kita dapat gitu. Salah satunya itu tadi. Oke. Setelah ke dokter ngapain? Setelah ke dokter, karena kan tadi anjurannya untuk merubah pola hidup kan, makanya setelah kunjungan ke dokter kemarin sebelumnya kita coba memperbaiki pola hidup kita dari mulai pola makan, pola tidur, terus olahraga segala macam gitu. Dari hal-hal kecil sih sebenarnya, kayak ngurangin makanan yang instan gitu, terus gluten. Apa sih? Terigu gitu. Yang terigu dikurangin ya. Aku sebenarnya kan masih belum bisa sepenuhnya ya. Bala-bala. Tapi minimal kita ngurangin. Nggak bisa sebenarnya, bala-bala mah itu favorit aku pisan. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita kan namanya ada niat, harus dibarengi sama tekad yang bulat gitu. Jadi ya mau nggak mau kita kurangin, kita belajar sedikit demi sedikit gitu. Terus kita juga dianjurkan olahraga rutin setiap hari minimal 30 menit. Nah, waktu dulu kita ngapain coba? Kamu ingat nggak? Ngapain ya? Zumba setiap hari. Zumba. Dan aku harus ikut. Karena aku tuh kan tipenya mageran ya, apalagi kalau misalnya nggak ada temen buat olahraga bareng tuh ya aku pasti nggak jalan gitu. Maksudnya nggak olahraga sama sekali. Padahal ikut sanggar. Tapi cuman 2 kali ya. Maksudnya kalau untung nggak jadi member. Kalau misalkan ke tempat zumba yang biasanya kan kadang mager ya, buat keluarnya mager. Terus kalau misalkan jadwalnya pulang kerja agak capek juga gitu. Makanya ya yang paling mudah dan murah juga ya aku nyempetin olahraga sebisa-bisa di rumah. Nah, supaya ada teman, gimana caranya aku mengajak suami tercinta untuk Zumba bareng, dan untungnya dia tuh support banget. Harus dong. Jadi ya walaupun olahraganya Zumba, dia mau aja gitu diajak Zumba, joget-joget. Nah, singkat cerita udah 1 tahun pernikahan nih. Kita penasaran kan, pengen cek lagi. Lalu kita ke dokter kedua, ganti dokter ya. Sekarang perempuan. Gimana tuh? Karena waktu dokter awal itu kan laki-laki, sebenarnya kan niat kita dari awal juga pengen dokter perempuan ya. Cuman ya kemarin seriknya sama dokter yang itu. Nah, makanya pas dokter kedua ini kita usahakan dapet dokter perempuan, sharing sama teman-teman, terus dapet nama dokter yang deket kantor ya. Dan prakteknya deket kantor gitu. Jadi beliau itu praktek di rumah sakit iya, di klinik iya gitu. Makanya pas kebetulan dia buka praktek di dekat area kantor, kita senang banget. Terus makanya dan nggak sampai di situ, karena kita kan niatnya pengen cari dokter terbaik kan. Selain dapat rekomendasi dari teman, kita mastiin nih review kan. Sekarang sebetulnya gampang banget ya dapat info review tentang makanan, dokter segala macem gitu di Google ya. Makanya waktu itu aku sempat Google dan hasilnya tuh bagus, review-reviewnya tuh bagus, dan pasiennya tuh luar biasa banyak gitu, dan termasuk dokter yang berpengalaman banget ya. Daftarlah malam hari lagi. Daftarlah kita ke jadwal praktek dokternya pas malam. Jam 7 malam ya. Jam 7 malam daftar.
Terus kita dapat nomor urut tengah dan alhamdulillahnya nggak ada aturan bahwa yang promil disimpan di belakang lagi. Jadi ya fair aja ketika kita datang ke sana awal, ya kita juga dapat giliran awal gitu. Dan memang pas kita datang, walaupun itu pas dia bukanya di klinik, itu luar biasa banyak banget ya, banyak banget pasiennya. Makanya kita yang wah, Devin dokternya ini bagus nih gitu. Jangan dulu ketawa dong. Terus ini dipanggil aku masuk. aja yang cerita atau kamu? Iya, kamu aja deh. Terus kan masuklah kita kan ceritanya, kita sampein segala macam ya, biasa mukadimah dulu pembukaan kita menikah kapan, terus sebelumnya pernah ngapain aja, terus ada problem atau keluhan selama ini atau enggak gitu. Dicek sekarang dicek lah. Dicek. Memang pas dicek itu kebetulan kelihatan sel telur aku tuh, mungkin itu pas sebelum terjadi ovulasi ya, makanya si sel telurnya tuh udah kelihatan gitu, masih ada di sini. Dokternya bilang memang sel telur aku tuh kecil-kecil, kalau istilahnya kan apa, PCO ya, PCOS. Kecil-kecil, ini sel telurnya kecil-kecil nih, nanti kita bantu kasih obat aja untuk ngegendutin. Waktu itu memang si dokternya pakai bahasa-bahasa yang mudah kita pahami gitu. Nanti kita kasih obat buat ngegendutin ya. Oh iya gitu dok. Terus dok, selain konsumsi vitamin itu, kita harus ngapain nih? Ada makanan yang kita pantang, nggak boleh dikonsumsi. Terus olahraga rutin yang dianjurkan tuh apa? Nah kalau untuk olahraga sih sebetulnya dokter ya gitu nyaraninnya zumba, karena kita nanya boleh nggak jalan, ya jalan mah itu mah bukan olahraga, kalaupun olahraga itu olahraga oma-oma katanya. Jadi kalau bisa ya kardio yang harus gerak semua maksudnya gitu ya, minimal 30 menit. Sama berarti memang itu anjuran yang lumrah untuk semua pasangan yang akan program hamil gitu. Pasti salah satu hal yang harus dilakukan itu adalah olahraga rutin minimal 30 menit sehari. Nah terus untuk apa namanya? Untuk makanan pantrangan. Untuk makanan pantrangan dokternya bilang nggak boleh makan ayam katanya gitu. Ayam apapun ya? Nggak ayam boiler. Nggak boleh makan ayam boiler katanya. Ya kalau misalkan kayak ayam pejantan atau ayam kampung itu masih boleh katanya gitu. Fried chicken kayak gitu nggak boleh ya? Pokoknya yang makanan cepat saji itu dikurangin atau kalau bisa dihindarin. Ayam pokoknya nggak boleh. Gitu. Oh ya udah kita nurut. Nah cuman sebetulnya ketika aku mulai di USG sampai ngobrol sama dokternya itu ada keanehan yang kita rasain gitu. Karena apa? Saking pintarnya ya. Itu kan malam prakteknya ya. Dan pasiennya tuh banyak dan kita memang nggak di awal-awal banget ya, itu kita masuk tuh jam 9 atau jam 10-an gitu ya. Jadi waktu lagi nge-USG si dokternya diem lama. Kita kan langsung wah keren nih dokter gitu kan. Aku biasa kan di USG di sini kan. Teman-teman kalau di USG kan tahu ya, di USG itu sebelah sini gitu. Itu dokternya pas USG diem aja. Aku kan fokus ke layar ya. Kamu juga pasti fokus ke layar kan? Ke layar sama sebetulnya ke dokter sih. Aku langsung mikirnya gini, dokter ini keren banget soalnya teliti gitu kata saya tuh. Kan biasanya yang USG itu sebentar ya. Ini kok lama banget gitu kan. Pasti ini neliti banget. Terus gimana lagi? Terus tapi aku anehnya tuh kok posisinya nggak pindah-pindah. Jadi situ tetap aja di perut aku. Misalnya ini perut aku nih. Di sini terus. Ya aku ngeliatin layar ya. Kok nggak pindah-pindah ini dokter? Pas aku lihat dokternya, ternyata dokternya tidur guys. Ketiduran. Mungkin begitulah sama si susternya ya. Jadi dokternya tuh sadar lagi tuh karena senggol sama perawatnya. Gitu. Dan itu tuh pas nge-USG aku tuh nggak cuma sekali 2 kali beliau ketiduran gitu. Betul. Makanya aku oke lah gitu. Tapi pas lagi ngobrol tuh ya nyambung ya sebetulnya gitu. Cuman lagi-lagi ketika dia nulisin resep vitamin, ya kita tahu kan tulisan dokter itu sejelek apa ya?
bukan jelek ya, ya kan Maksudnya rata-rata ya, gitu ya, gitu nggak lah. bisa kita baca gitu. Kalau ini cuma garis. Cuman kalau ini tuh dokternya Iya. tuh benar-benar ketiduran dan kayak anak kecil kalau ketiduran lagi nulis gimana sih yang Iya, aku bener. sampai sama suami tuh senggol banget gitu. Terus kita langsung ya, pokoknya Makanya kita yang oh dokternya gini ya Kak. Oke lah, udah selesai nih kita. terus aku tuh kan cerewet orangnya, jadi aku nanyain lah ke dokter itu, dok, ada miom atau kista nggak? Kata dokternya nggak ada. Itu pemeriksaan pertama. Terus Terus waktu kita pulang dari dokter tuh kan kita ngobrol nih di jalan. Yang ternyata dokternya ketiduran gitu. Apa karena kita ambil jadwal yang salah malam ya gitu. Coba kita cari jadwal yang lain. Jadwal pagi. Siapa tahu ada jadwal paginya gitu. Nah, makanya pas kita nyocokin jadwal, oh ternyata ada. Aku masih ingat banget setiap hari Rabu jam 8 pagi. Makanya kita tuh biasanya izin ya di hari izin itu dulu kantor, izin gitu biar ya minimal kalau misalkan kita periksa tuh nggak ada kejadian-kejadian serupa gitu. Dokternya fit lah. Itu lagi fit. Pagi-pagi kan masih segar gitu ya. Jadi ya udahlah kita untuk next konsul itu kita jadwalin di Rabu pagi. Terus datang nih ceritanya. Nah, masuk kan kita nih. Terus pas habis periksa kita tanya lah ke dokternya, dok, kemarin kan nggak boleh makan ayam broiler ya? Hah? Boleh makan aja. Katanya kemarin nggak boleh dok. Lah kalau misalkan nggak makan, nanti kamu dapat proteinnya dari mana? Katanya gitu. Jadi saya boleh nih dok makan ayam walaupun ayam broiler. Nah itu mulai terjadi keanehan nih karena apa yang disampaikan dokter pas awal sama sekarang tuh pas hari itu beda. Gitu. Makanya kita agak bingung. Oh ya udahlah mungkin kemarin dokternya salah nyampein atau memang kitanya yang salah denger gitu. Ya. Nah, terus aku tanya lagi kan. Tanya lagi. Nggak ada miom dan kista dok. Nggak ada lagi kata si dokternya. Kan itu pemeriksaan kedua berarti ya. Terus oh ya itunya apa, sel telur kamu tuh udah mulai gede-gede ya. Terus kata yang kanan apa yang kiri sih? Dua-duanya ya udah mulai gede. Terus dokternya bilang, oh ini udah bagus nih, sel telurnya udah mulai gendut-gendut katanya gitu. Terus seneng kan kita, tapi dokter tuh nyaranin kita buat minum pil KB. Bukan kita sih, aku untuk minum pil KB. Terus aku tanya, dok, kok minum pil KB? Kita kan program. Enggak, karena ada beberapa orang tuh yang dipancing kayak gitu. Setelah dia minum pil KB 1 siklus selama 1 bulan, dia tuh setelahnya berhasil gitu, bisa hamil. Oh ya udahlah, kita yang namanya dokter kan kita percaya ya, karena kita pikir mereka ahlinya. Kita tuh pasien ya nurut aja gitu loh. Makanya dokternya bilang, oh saya resepin ya. Terus dia mikir, pil KB-nya sekalian ya, saya kasih yang bagus gitu. Iya. KB Jasmine. Kalau nggak salah namanya KB Jasmine ya. Ya udah kayak gitu, udahlah kita pulang. Diminumnya tuh sebulan ya? Iya. Diminumnya tuh full sebulan setiap hari, dan itu sesuai jam. Misalkan diminumnya jam 9 harus jam 9 lagi gitu. Mau pagi atau malam pokoknya harus rutin gitu. Dan di waktu yang sama. Nah, makanya setelah pulang dari dokter tuh aku ya ikutin semua arahannya. Termasuk aku minum si pil KB itu. Nah cuman setelah 3 minggu konsumsi pil KB itu kan sisa 4 apa 6 lagi gitu. Sekitar sisa 4 atau 3 aku ingatnya sih gitu. Aku tuh mens. Nah kan biasanya aku lama kan mens. Nah, tapi setelah 12 hari ini nggak berhenti. Terus aku ngerasa aneh kan. Oh mungkin akunya lagi stres atau aku lagi kecapean gitu. Aku tungguin 2 minggu. 3 minggu. 4 minggu. Aku masih pendarahan. Udah sampai udah sebulan ya. Hampir 1 bulan kita balik lagi ke dokter nih. Dok, ini kenapa nih saya pendarahan terus nggak berhenti? Terus dokternya nanya,
pil KB-nya udah habis, masih sisa sekitar 4 atau 3-an lagi. Yaudah hentikan dulu katanya gitu. Nah kita kan udah ngerasa aneh ya, di USG lah segala macem. Terus setelah di USG dokternya bilang ada kista. Ada kista. Hah? Kan aneh ya, karena di pemeriksaan itu yang awal dokternya nggak pernah bilang kalau aku punya kista atau miom atau ada sesuatu yang aneh, cuman bilang bahwa sel telur aku kecil-kecil. Dok bener, bukannya bersih? Enggak, ada kista di sebelah kanan katanya gitu. Tapi nggak besar, sekitar 2 sentian katanya gitu. Nah ya, kok bisa ya? Itu kita udah ngerasa yang aneh banget gitu ya. Terus kita tanya lagi dong, karena aku tuh takutnya itu pengaruh dari obat KB-nya kan. Kenapa aku pendarahannya nggak berhenti terus sampai tiba-tiba ada kista ya. Aku bilangnya tiba-tiba karena di beberapa pemeriksaannya tuh nggak ada sama sekali gitu. Dok, jadi ini saya gimana dong? Pendarahan terus selama 1 bulan, saya harus ngapain? Maksudnya boro-boro saya bisa berhubungan badan sama suami untuk program gitu. Maksudnya mau sholat aja saya ragu-ragu karena ya gimana gitu. Aku bingung itu tuh darah MERS atau bukan, ya nggak tahu juga. Terus dokternya tuh cuma dengan entengnya jawab, oh kamu tuh mungkin salah satu orang yang mengalami kejadian kayak gini, karena ada juga tuh orang Jakarta yang pernah saya urusin juga dia kayak gini, 1:400. Enggak, aku masih ingat kata si dokternya tuh 1:1000, mungkin kamu yang satunya. Ngomong gitu dong. Ngomong gitu. Aku tuh kayak langsung ngedown banget dari situ ya. Ingat banget, setelah dari situ tuh diresepin obat pemberhenti untuk ngeberhentiin darah selama 5 hari. Karena 1 harinya tuh 1 kan. Aku diresepin 5 butir gitu, 5 pil. Nah memang selama aku konsumsi si obat ini tuh aku berhenti. Tapi setelah obatnya habis aku pendarahan lagi dan aku tuh udah bingung, jadi stres gitu. Makanya aku sampai cerita, mungkin aku juga nangis ya ke kamu. Ini sampai mau 2 bulan aku pendarahannya 2 bulan nggak berhenti gitu. Makanya ya aku sebetulnya secara pribadi ya mungkin suami aku juga merasa kecewa sekali gitu sama dokter yang menanganin aku, karena itulah kenapa kita nggak boleh terlalu percaya. Maksudnya kita ikutin anjurannya, cuman kita harus tetap punya second opinion. Iya, second opinion. Gitu. Jangan satu dokter ya kalau bisa. Kalau bisa sih jangan satu dokter. Iya betul. Pelajaran buat kita. Pelajaran banget nih, karena kita tuh nurut aja, disuruh minum ini nurut, disuruh kayak gini nurut, sampai abai gitu terhadap efek-efek yang mungkin muncul di badan kita gitu. Karena mungkin di orang lain bisa berhasil dengan dipancing sama pil KB, sedangkan aku punya hormon yang mungkin gak bagus atau lebih atau kurang gitu. Makanya ketika aku dikasih pil KB tuh aku malah jadi pendarahan. Terus sama dokter yang ini juga aku diresepin, selain yang obat pemberhenti darah ini, diresepin obat buat si kistanya. Nah aku juga nggak bisa sebutin nama obatnya apa ya, karena aku juga takut salah karena aku bukan ahlinya. Cuman aku diresepin obat yang memang aku baca ketentuannya itu untuk penyembuhan kista. Cuman aku lihat kan setelah aku beli, searching kan suka ada logonya kan kalau di obat itu tuh termasuk obat yang keras. Tapi lagi-lagi karena aku percaya sama si dokter itu ya aku minum. Tapi setelah 3 hari kan kita mutusin untuk pindah dokter ya. Kita rencananya mau bawa semua obat-obat yang kita dapat dari dokter sebelumnya ke dokter selanjutnya gitu. Itu pertama kalinya kita mutusin untuk pindah dokter karena memang gak srek gitu. Karena kan yang dokter pertama tuh bukan kita gak srek ya, karena memang pas awal tuh ya karena belum waktunya aja kita untuk program. Terus kita cari-cari lagi yang dekat rumah ya kalau sekarang. Yang dekat rumah, karena sebelumnya tuh kalau nggak dekat kantor ya yang terkenal bagus, rumah sakitnya yang nyaman gitu. Makanya kemarin pas setelah kejadian itu kita cari-cari lagi dokter yang prakteknya di yang minimal rumah sakit sekitaran rumah. Iya, yang bagus juga. Profesor ya.
profesor. ahli apa namanya? Aku lupa lah pokoknya. Pokoknya itu terkenal juga di Bandung Pokoknya itu tuh. terkenal banget. Udah Kalau- profesor lah. Kalau Master. teman-teman lihat Instagramnya banyak banget Yang berhasil, followersnya yang berhasil program gitu. Makanya kita Bismillah ya, Bismillah ke situ. kita periksa ke dokter tersebut gitu. Terus waktu kita datang ya seperti biasa sih sebetulnya untuk Iya. tindakan-tindakan ketika kita program tuh pasti USG. Cuman bedanya ini kalau di dokter itu langsung di transvaginal ya, Jadi bukan hanya USG-nya USG aja, di transvaginal. Di USG gitu juga langsung. transvaginal. Ya, maksudnya Cuman yang di dalam ya, lewat bawah, kan langsung biasanya ke di perut ya. Jadi ini USG di transvaginal abdomen. lewat bawah. Ya, Nah, udah kayak gitu, ya memang ketika dilihat tuh sel telur aku memang kurang bagus gitu.